Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Ilham Laksono dari Universitas Dian Nuswantoro dengan NIM A112021135507. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah project capstone project Bengal Coding Data Science, yaitu project dari Bengal Coding yang ada di Udinus dengan penjurusan Data Science atau analisis data. Di sini kita menggunakan dataset water potability atau kualitas air. Di sini terdapat 3.277 data yang ada dalam Excel water potability. Kemudian sini kita menggunakan Google Collaborator. Di kurang lebih seperti ini program yang akan kita eksekusi. Untuk sebelum itu kita harus menghubungkan runtime yang ada di Google Colab dan kemudian kita harus mengupload file yang akan kita gunakan. Jadi setelah kita menghubungkan runtime tersebut, kita mengupload file dataset yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan water potability, kita letakkan di directory files sini. Untuk library kita menggunakan library Panda, ada Seaborn, kemudian Matplotlib dan NumPy. Dan ada juga untuk decision tree, random forest sama logistic regression. Dan di sini terdapat 6 langkah yang akan kita lewati. Yang pertama kita harus mengimpor semua pustaka yang akan kita gunakan. Dan kita run dan berhasil. Dan ada fungsi pd.setOption display make column, yaitu menampilkan kolom secara maksimal. Kita run dan berhasil. Dan masuk ke poin pertama, yaitu mengumpulkan data. Ini kita menggunakan fungsi pd.read_csv karena kita menguploadnya ke directory Google Colab yang ada di sini. Jadi kita menggunakan fungsi pd.read_csv. Kemudian dalam kurung yaitu nama file yang akan kita gunakan. Def yaitu penamaan pada dataset yang kita gunakan. Dan run berhasil. Kemudian dev.head yaitu fungsi untuk menampilkan data teratas yang kita gunakan tadi. Run. Nah, di sini muncul data teratas yang kita gunakan dari indeks 0 hingga ke 4. Setelah mengumpulkan data, kita masuk ke poin kedua yaitu menelaah data. Di sini kita menggunakan fungsi dev.info yaitu untuk mencari informasi terkait dataset yang kita gunakan. Ini run. Di sini terdapat informasi yang ada dalam dataset yang kita gunakan. Ada 9 indeks dimulai dari indeks 0. Kemudian ada satu tipe data yang berbeda. Dan hanya ada 2 tipe data yang digunakan, yaitu float dan integer. Kemudian def unique atau value count, itu untuk mencari nilai unik pada kolom tertentu atau kolom target yang kita akan cari nilai uniknya. Di sini kita mencari nilai unik pada kolom PH. PH yaitu dapat di indeks 0 dengan data yang tersedia 2785. Jadi kita run. Di sini muncul data yang nilai unik yang ada pada kolom PH. Setelah kita menelaah data untuk mencari info dan mencari nilai unik pada kolom
PH, kita menuju ke validasi dan visualisasi data. Jadi kita ngecek nilai kosong yang terdapat pada kolom. Ini menggunakan seperti ini. Nah, di sini kita melihat ada di kolom PH terdapat 491 nilai kosong. Kemudian di Solvet ada 781 nilai kosong. Dan kemudian di Trihalo Metanes terdapat 162 nilai kosong. Kemudian untuk menghindari ketidakstabilan data yang kita gunakan, maka di sini saya menggunakan mean atau rata-rata dari total satu kolom tersebut menggunakan fungsi df.means, kemudian dimasukkan ke df tadi dengan penamaan yang baru yaitu df_clean. Oke, jadi di sini berhasil. Kemudian kita cek, sudah tidak ada nilai kosong yang terdapat pada dataset karena kita sudah mengganti nilai kosong tersebut dengan total rata-rata, dengan rata-rata yang terdapat pada masing-masing kolom. Dan kita memvisualisasikannya menggunakan fungsi plt dan kita run. Ini adalah data yang belum kita bersihkan, kita masih terdapat data kosong. Ini adalah data yang sudah dibersihkan atau yang tidak ada nilai kosong sama sekali. Kemudian menentukan objek data. Menentukan objek data dari data yang sudah kita bersihkan, yaitu kita menggunakan df_clean.get. Karena sebelumnya kita menggunakan df.get karena itu adalah data yang belum dibersihkan. Untuk menentukan objek data kita harus menggunakan data yang bersih, yaitu dengan penamaan yang kita berikan tadi, yaitu df_clean. Kemudian kita menampilkan data teratas. Terus kemudian kita menampilkan data yang paling bawah dari df_clean.tail, yaitu yang paling bawah atau ekor. Kalau head untuk yang kepala atau yang utama atau yang atas, kemudian yang clean untuk yang bawah atau ekor. Kemudian informasi dari dataset yang sudah kita bersihkan. Jadi sudah sama semua, yaitu pada 3276. Kemudian value count. Ini menunjukkan tipe data yaitu integer 64 yang terdapat pada kolom portability. Itu tadi membersihkan data. Kemudian kita menggambar korelasi heatmap. Setelah membersihkan data dan sebelum membuat pembuatan model, kita menggunakan korelasi heatmap. Kita run. Nah, jadi seperti ini gambar korelasi heatmap yang terdapat pada data_clean. Jadi ini adalah korelasi heatmap pada dataset yang sudah dibersihkan. Kemudian yaitu untuk penggambaran 9 kolom yang kita gunakan. Ini ada masing-masing distribusi, dari distribusi pH, hardness, solids, hingga turbidity yang terakhir sebelum potability. Jadi ini adalah data visualisasi distribusi yang sudah dibersihkan. Dan karena di sini adalah dataset yang tidak perlu menentukan lagi konstruksi dataset, maka kita langsung membuat pembuatan model. Kita menggunakan fungsi potability karena target kita adalah potability. Kemudian kita menggunakan 3 model, yaitu ada decision tree, ada random forest, kemudian ada logistic regression. Dan kita menampilkan
tiap model akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Itu hasil dari training model yang kita gunakan. Kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya setelah kita run. Nah, sini muncul. Nah, itu training model decision tree dengan akurasi 0,5777 atau dibulatan menjadi 0,58. Kemudian ada presisinya, recall, dan F1 score. Kemudian ke random forest dengan akurasi 0,67. Kemudian ke training model logistic regression dengan akurasi 0,62. Nah, ini adalah summary atau resume. Dalam target yang digunakan adalah optability. Data telah dipisahkan menjadi fitur X dan tabel Y. Kemudian fitur memiliki 9 kolom dengan 3.276 baris dan label memiliki dua kategori unik, yaitu float dan integer. Dan saya menggunakan dataset menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Dan nilai kosong dalam data telah diimputasi menggunakan rata-rata mean. Jadi nilai kosong yang tadi bukan kita hilangkan, namun kita ganti dengan nilai rata-rata yang ada pada tiap kolom. Kemudian data fitur telah distandarisasi menggunakan standar scalar. Kemudian ada penjelasan ketiga model tadi, yaitu ada decision tree memiliki akurasi 0,5. Terus kemudian random forest memiliki akurasi 0,67 dan logistic regression memiliki akurasi 0,62. Dan ini adalah confusion metric untuk decision tree dan klasifikasi decision tree tersebut. Kemudian confusion metric untuk random forest gambarkan kotak seperti ini dan klasifikasinya seperti ini. Dan confusion metric untuk logistic regression gambarkan seperti ini, dan klasifikasi report untuk logistiknya seperti ini. Setelah itu kita bisa menggambarkan confusion metric dari tiap-tiap model yang telah kita buat. Kita menggunakan CM atau fungsi confusion metric dari result decision tree untuk model yang decision tree. Kemudian yang random forest kita berikan di bawahnya, dan yang logistic regression kita letakkan di bawahnya lagi. Kemudian kita run. Nah, di sini muncul gambar confusion metric dari ketiga model yang kita gunakan. Itu ada untuk decision tree, kemudian ada untuk random forest, dan ada juga untuk logistic regression. Untuk bentuk confusion metricnya adalah seperti ini. Itu dia. Kemudian kesimpulan dari dataset yang kita gunakan dengan 6 poin yang kita lewati, yaitu dari mengumpulkan data hingga membuat model. Akurasi decision tree terdapat pada angka 0,58 atau 58%. Kemudian akurasi pada random forest masuk pada angka 68%. Kemudian akurasi pada logistic regression masuk pada 63%. Jadi kesimpulannya, random forest menjadi algoritma yang optimal untuk kasus kualifikasi data kualitas air dan kelayakan minum yang kita gunakan seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari analisis data distribusi air distribusi kualitas air kita gunakan. Setelah kita mengumpulkan data, menelaah data, memvalidasi dan memvisualisasi data hingga kita pembuatan modelnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa random forest menjadi algoritma yang paling optimal karena memiliki akurasi di 0,68 atau kurang lebih 20 di 68%. Ini itu. Kemudian ya udah. Sekian dari saya presentasi untuk Capstone Project Bengal Coding Data Science. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.